Selamat malam. Baik, terima kasih atas waktu yang diperkenankan untuk saya memaparkan hasil tugas makalah data mining. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nilo Gede Selviani dengan NIM 240401020014. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar Ibu Heni Yulianti MM Mkom mata kuliah data mining. Di sini saya akan mengimplementasikan mengenai tugas makalah, yaitu dengan judul Implementasi Data Mining menggunakan metode CRISPDM dengan konsep forecasting untuk prediksi risiko persalinan prematur berdasarkan data antenatal care atau ANC di RSUP Profesor Dr. I Gusti Ngurah Denpasar, Provinsi Bali. Adapun latar belakang dari tugas makalah yang saya buat, yaitu di mana persalinan prematur merupakan salah satu penyebab utama tingginya angka kematian bayi dan komplikasi kesehatan neonatal. Data antenatal care atau ANC yang dikumpulkan selama masa kehamilan sebenarnya menyimpan informasi penting terkait faktor resiko persalinan prematur, namun pemanfaatannya masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis data yang mampu mengolah data ANC secara sistematis dan prediktif. Penerapan data mining dengan metode CRISPDM dan konsep forecasting diharapkan dapat membantu memprediksi resiko persalinan prematur secara dini sehingga mendukung pengambilan keputusan tenaga kesehatan. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yaitu terdiri dari tiga, di mana yang pertama menjelaskan tentang bagaimana penerapan data mining dengan konsep forecasting dalam memprediksi resiko persalinan prematur berdasarkan data ANC. Yang kedua, bagaimana tahapan metode CRISPDM diterapkan dalam pengolahan data antenatal care. Dan yang ketiga, bagaimana hasil forecasting dapat dimanfaatkan sebagai sistem pendukung keputusan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kemudian untuk tujuan penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama menjelaskan konsep dan penerapan data mining dengan pendekatan forecasting pada bidang kesehatan ibu dan anak. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan secara sistematis tahapan metode CRISPDM dalam pengolahan data antenatal care atau ANC. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran pemanfaatan hasil prediksi risiko persalinan prematur bagi tenaga kesehatan. Kemudian manfaat penelitian yaitu yang pertama memberikan kontribusi akademik terkait penerapan data mining di bidang kesehatan ibu dan anak. Kemudian menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti dalam memahami maupun melakukan serta penerapan CRISPDM pada data kesehatan. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran praktis pemanfaatan data antenatal care atau ANC untuk deteksi dini kehamilan berisiko. Selanjutnya ini masuk ke bab 2 yaitu tentang data mining dalam bidang kesehatan. Data mining adalah proses penggalian informasi dari data berjumlah besar yang menggunakan teknik statistik, machine learning, dan kecerdasan buatan atau AI untuk menemukan pola yang mendukung pengambilan keputusan. Dalam bidang kesehatan, data mining berperan penting dalam pengambilan layanan medis yang berbasis data. Penerapannya meliputi prediksi penyakit, analisis risiko pasien,
perencanaan layanan kesehatan, dan peningkatan efisiensi rumah sakit. Salah satu contoh data kesehatan yang kaya informasi adalah antenatal care atau ANC yang mencerminkan kondisi kesehatan ibu hamil selama masa kehamilan selama masa kehamilan. Kemudian di RSUP Profesor Dr. I Gusti Ngurah Denpasar, data ANC kemudian tersimpan dalam sistem rekam medis dan mencangkup data demografis, pemeriksaan fisik, laboratorium, serta riwayat kehamilan. Analisis data ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi resiko persalinan prematur. Kemudian selanjutnya ada konsep forecasting dalam data mining kesehatan. Forecasting merupakan suatu teknik data mining yang digunakan untuk memprediksi kondisi di masa depan berdasarkan pola data historis. Dalam kesehatan ibu dan anak, forecasting dimanfaatkan untuk memperkirakan risiko komplikasi kehamilan seperti persalinan prematur menggunakan data antenatal care atau ANC. Hasil prediksi ini kemudian membantu tenaga kesehatan melakukan tindakan pencegahan lebih dini serta mendukung manajemen rumah sakit dalam perencanaan sumber daya medis. Selanjutnya, metodologi CRISPBM. CRISPBM merupakan singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining, yang merupakan metodologi standar yang banyak digunakan dalam proyek data mining lintas industri, termasuk bidang kesehatan. Metodologi ini terdiri dari 6 tahapan utama yang saling berkaitan dan bersifat iteratif. Adapun 6 tahap utamanya yaitu yang pertama, ada tahap business understanding. Tahap ini merupakan tahap untuk memahami permasalahan dan tujuan organisasi dengan memprediksi risiko persalinan prematur yang berbasis data antenatal care atau ANC di RSUP Profesor Dr. I Gusti Ngurah. Kemudian, tahap kedua ada data understanding. Tahap ini merupakan tahap untuk memahami struktur, kualitas, dan karakteristik data pada antenatal care atau ANC. Kemudian yang ketiga ada tahap data preparation, di mana tahap ini mencangkup pembersihan data dan seleksi variabel yang relevan. Selanjutnya, tahapan keempat ada modeling, di mana tahapan ini melakukan pembangunan model forecasting. Selanjutnya, untuk tahapan kelima ada evaluation. Tahapan ini bertugas untuk menilai kinerja model. Dan yang terakhir ada tahapan deployment. Tahapan ini merupakan penerapan hasil analisis dalam lingkungan operasional. Antenatal care atau ANC merupakan pelayanan kesehatan rutin bagi ibu hamil yang mencangkup pemeriksaan kondisi ibu dan janin serta pencatatan riwayat medis selama kehamilan. Data ANC bersifat longitudinal sehingga memungkinkan pemantauan perubahan kondisi kesehatan ibu secara berkala. Ini merupakan antenatal care atau ANC sebagai sumber data. Sedangkan untuk persalinan prematur dan faktor risikonya, saya mengambil kasus pada Rumah Sakit RSUP Profesor Dr. I Gusti Ngurah. Data ANC ini dimanfaatkan untuk memantau kehamilan beresiko, termasuk persalinan prematur, yaitu persalinan sebelum usia kehamilan 37 minggu. Faktor resikonya meliputi usia ibu, anemia,
hipertensi, infeksi, dan riwayat persalinan prematur yang akan menjadi dasar dalam analisis dan forecasting risiko. Selanjutnya, yaitu masuk pada bab 3 tentang metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode data mining. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data antenatal care atau ANC ibu hamil. Sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengolah data tersebut guna membangun model forecasting resiko persalinan prematur. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis statistik tertentu, melainkan untuk menunjukkan penerapan metodologi data mining secara sistematis dalam konteks pelayanan kesehatan. Metode data mining dipilih karena mampu mengolah data kesehatan dalam jumlah besar dan kompleks untuk menghasilkan informasi prediktif. Konsep utama data mining yang digunakan adalah forecasting, yang bertujuan memprediksi kemungkinan terjadinya persalinan prematur yang berdasarkan pola data antenatal care atau ANC historis. Agar proses analisis berjalan terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, penelitian ini menggunakan metodologi CRISPDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining sebagai kerangka kerja utama. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus di RSUP Profesor Dr. I Gusti Ngurah Denpasar, yang merupakan rumah sakit rujukan utama di Provinsi Bali. Rumah sakit ini memiliki peran strategis dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam penanganan kehamilan beresiko dan persalinan prematur. Kemudian waktu penelitian. Waktu penelitian mencangkup proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data ANC yang dilakukan secara retrospektif berdasarkan data historis. Data yang digunakan merepresentasikan periode pelayanan kehamilan tertentu sehingga mampu menggambarkan kondisi nyata pelayanan ANC di rumah sakit tersebut. Selanjutnya untuk objek penelitian. Objek penelitian adalah data antenatal care atau ANC ibu hamil yang tercatat dalam sistem rekam medis RSUP Profesor Dr. I Gusti Ngurah Denpasar. Data ANC dipilih karena mencerminkan kondisi kesehatan ibu hamil secara berkala dan berkelanjutan selama masa kehamilan. Setiap entry data merepresentasikan satu kunjungan ANC ibu hamil yang mencangkup informasi demografis, hasil pemeriksaan klinis, serta riwayat kehamilan. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembangunan model forecasting risiko persalinan prematur. Kemudian sumber dan jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi pelayanan antenatal care atau ANC di RSUP Profesor Dr. I Gusti Ngurah Denpasar. Untuk menjaga kerahasiaan dan etika penelitian, data telah melalui proses anonimisasi sehingga tidak memuat identitas pribadi pasien. Adapun jenis data yang digunakan meliputi yang pertama data demografis ibu hamil, kemudian yang kedua data klinis hasil pemeriksaan antenatal care atau ANC, kemudian yang ketiga data riwayat kehamilan dan persalinan. Data tersebut digunakan sebagai data input dalam proses data mining. Selanjutnya, metode analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan metode data mining dengan konsep forecasting. Proses analisis mengikuti tahapan
CRISPDM dimulai dari pemahaman masalah hingga penerapan hasil analisis. Model forecasting dibangun dengan memanfaatkan pola historis data antenatal care atau ANC untuk memprediksi resiko persalinan prematur. Selanjutnya, implementasi metode CRISPDM. Yang pertama, ada business understanding. Tahap ini bertujuan untuk memahami permasalahan risiko persalinan prematur dan menetapkan tujuan pembangunan model forecasting berbasis data antenatal care atau ANC untuk mendukung pengambilan keputusan klinis. Kemudian yang kedua, data understanding. Tahap ini dilakukan eksplorasi data ANC untuk memahami struktur, karakteristik, dan kualitas data, termasuk identifikasi data yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Yang ketiga, data preparation. Tahap ini mencangkup pembersihan data, penanganan nilai hilang, normalisasi data, serta seleksi atribut yang relevan untuk pemodelan risiko persalinan prematur. Kemudian, yang keempat, modeling. Tahap ini bertujuan membangun model forecasting menggunakan pola data historis ANC untuk memprediksi resiko persalinan prematur. Kemudian yang kelima, evaluation dilakukan untuk menilai kinerja model dan kesesuaian hasil prediksi dengan kondisi klinis agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Dan yang terakhir ada deployment. Ini merupakan implementasi metode CRISPDM yang dilakukan untuk penerapan hasil forecasting dalam bentuk laporan atau sistem pendukung keputusan untuk membantu deteksi dini risiko persalinan prematur pada pelayanan ANC. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian yang telah saya lakukan yaitu di mana penerapan data mining dengan metode CRISPDM dan konsep forecasting dapat digunakan untuk memprediksi risiko persalinan prematur yang berdasarkan data antenatal care atau ANC di RSUP Profesor Dr. Igusti Ngurah Denpasar. Hasil analisis ini menghasilkan informasi prediktif yang bermanfaat dalam deteksi dini kehamilan beresiko dan mendukung pengambilan keputusan klinis. Kemudian untuk saran, yang pertama yaitu rumah sakit disarankan mengoptimalkan pemanfaatan data antenatal care atau ANC melalui analisis data mining untuk deteksi dini persalinan prematur. Kemudian yang kedua, tenaga kesehatan diharapkan menggunakan hasil forecasting sebagai pendukung pemantauan ibu hamil beresiko. Selanjutnya yang ketiga, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data dan metode yang lebih beragam untuk meningkatkan akurasi prediksi. Selanjutnya, adapun daftar pustaka yang mendukung dalam pembuatan penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama ada Han G. Camber, M. dan P.G. pada tahun 2012 tentang data mining, konsep, dan teknik Morgan Kaufman. Kemudian yang kedua ada Laros DT and Laros CD pada tahun 2015 tentang Data Mining and Predictive Analytic Wiley. Kemudian yang ketiga ada Witten, I.H. Frank E. Hall, M.A. and Paul C.G. pada tahun 2016. Data Mining berjudul Practical Machine Learning Tools and Techniques Morgan Kaufman. Kemudian, ini terdiri dari 8 daftar pustaka. Baik, sekian dari pemaparan mengenai makalah tugas data mining. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan saya ucapkan terima kasih.